see you in the house Good of to the see you. Lord. Teman-teman, Mazmur 103 berkata seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi hari ini kita mau datang sama-sama, kita mau beribadah sama-sama bersama teman-teman seiman, saudara seiman. Kita mau sama-sama ingat kebaikan Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Yang menerima kebaikan Tuhan dalam hidupnya, lambaikan tangannya, sorakan. Let's go. Hey. Semua tangan terangkat, tepuk tanganmu. Hey. Sing it out. This is my story, I testify. Blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been. Fear turns to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. Yeah, 'cause you've been so good to me. Hey, you've been so good to me. Yeah. Enemies' weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was, but you didn't leave me that way. Was dead, now I live. Yeah, that's what you did. Oh, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see. Oh, you've been so good to me. Oh, woo! Come on, Tuhan Yesus baik, amin. Teman-teman siap katakan ini dengan iman? Come on. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, come on. God is so good to me. Yeah, you've been so
kita baik, amin. Sama-sama kita mau puji Tuhan kita lebih lagi. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita di tempat ini. Katakan haleluya. Aku mau ajak kita untuk sama-sama kita menyanyikan pujian ini, amin. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita mau masuk gerbangnya bersyukur, bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, mari menari buat Tuhan kita. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan ya Tuhan yang baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita mau katakan ya Tuhan yang baik akan hidup kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Aku maunya kita untuk angkat tangan kita. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita di tempat ini. Katakan ya Tuhan yang baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan puji-pujianmu buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan ini dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sama-sama kita mau kenang, kita mau ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sungguh baik, sungguh baik Engkau Tuhan.
sungguh-sungguh. Dia Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi PM, kita mau serukan kebaikan Tuhan kita dalam hidup kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita duduk memberikan tos kanan kiri kita, 3 orang katakan you look good, you look great. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Coba cek kanan kirinya, mereka mukanya penuh dengan sukacita apa tidak. Kalau sukacita biasanya senyumnya sampai giginya kelihatan saudara ya. Haleluya. Welcome home, welcome to 2 PM. Ibadah dewasa muda, young professionals dan young couples. Apakah di sini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada bisa angkat tangan, mungkin kalau ada. Ada di belakang sini, can we give a big round of applause? Welcome home. Dan juga tentunya welcome home buat semua jemaat yang setia di tempat ini. Terima kasih sudah hadir kembali untuk kita beribadah bersama-sama. Saatnya untuk kita memberikan persembahan kita hari ini saudara-saudara. Pada saat kita memberikan persembahan tentunya Tuhan merindukan kita memberikannya dengan hati yang bersuka cita. Berikan yang terbaik. Saudara-saudara bisa memberi dengan scan QR code yang ada di depan layar. Dan juga yang ada di depan bangku. Untuk dipastikan bisa juga rekeningnya atas nama GBI PRJ. Kita akan berdoa sejenak. Tuhan terima kasih. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk seminggu yang kami sudah lewati. Segala tantangan, segala kesulitan, mungkin hal-hal yang Tuhan bawa kami untuk kami bisa mengatasinya. Kami percaya kami boleh mempunyai pekerjaan, kesehatan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami memberi persembahan Tuhan karena sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan memberi. Sambil kita memberi tentunya saya mau memberikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama adalah COOL atau Community of Love. Di mana ada kelompok-kelompok yang lebih kecil dibandingkan ibadah hari Minggu saudara-saudara. COOL ini adalah salah satu tempat di mana kita bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dengan jumlah yang kecil kita bisa saling melayani dibandingkan di hari Minggu. Kalau di hari Minggu mungkin dari panggung melayani yang di bawah. Tetapi kalau di COOL kita bisa saling melayani dan saling berdiskusi lebih dalam lagi. Kita ada punya COOL 12 saudara ya. Dan puji Tuhan kemarin saya pergi ke COOL Thrive. Di sini ada COOL Thrive. Pasangan muda ada di belakang sana. Ya luar biasa saudara, habis COOL kita makan kue tiaw di Mangga Besar. Itu yang luar biasa juga COOL-nya. Gak selesai di situ tetapi berlanjut fellowship makan. Dan di dalam COOL itu saudara pasangan muda kita kemarin saya membawakan firman Tuhan. Memberikan mereka pandangan Alkitab tentang bagaimana menjadi ayah yang baik. Dan tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menjadi diskusi yang menarik. Saudara, bukan hanya cool couples, kita juga punya cool singles. Cool singles ada yang on-site, ada yang online. Karena kami tahu teman-teman di sini pastinya adalah orang-orang yang sibuk dan terkadang
karena Jakarta begitu macet dan segala macamnya, kita menyediakan cool yang online, dan saya tahu dan saya dengar cool yang online juga bertumbuh dengan luar biasa. So join, pastikan bisa scan QR code yang di depan untuk nanti kita bisa alokasikan ke tempat cool yang cocok. Lalu berikutnya kita selalu tuh membuka kesempatan buat teman-teman untuk mengambil bagian di dalam rumah Tuhan, dalam melayani, yaitu dalam volunteering. Kita mempunyai banyak sekali bagian pelayanan dan kami masih butuh banyak bantuan dari teman-teman. Ada social media, ada nursery team di belakang, ada creative team, ada Sunday service, ada praise and worship. Ya, bisa scan QR untuk kita bisa alokasikan. Berikutnya, Retreat Presence 26. Bagi saya, this year is going to be the best for me. Kenapa? Karena saya percaya kita sudah antisipasi. Tahun lalu kita mengadakan presence itu hanya untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau nggak salah ada 70 orang. Tahun ini kita buka kembali untuk semua jemaat. Bukan hanya jemaat 2PM tetapi juga kalau teman-teman punya teman kantor, saudara, gebetan, semua bisa diajak semua ke sini saudara ya. Nah, Presence 26, semua informasi ada di depan, saudara bisa scan QR. Tetapi yang saya mau bagikan adalah dengan biaya 850.000, kita bisa retreat saudara, mempunyai akomodasi yang sangat amat baik, pembicara-pembicara yang sangat baik, dan tentunya juga kita mempunyai guest worship leader, Billy Simpson. Nah, Billy Simpson, siapakah Billy Simpson? Billy Simpson adalah pemenang The Voice pertama Indonesia. Dan beliau dipakai dengan luar biasa untuk memberkati gereja-gereja untuk mengajarkan tentang worship leading. Dan dia akan menjadi guest worship leader di Presence 26. Dengan biaya 850.000 saya yakin saudara, itu bukan biaya yang mungkin kalau kita pikirkan dengan biaya yang kita keluarkan di mall untuk entertainment, untuk gadgets. Saya rasa itu bukan biaya yang signifikan. Tetapi jika memang signifikan saudara-saudara bisa ketahui bahwa di Presence 26 tahun ini untuk pertama kalinya kita mengadakan sistem bisa down payment. Down paymentnya berapa Renaldi? 250.000 saja. Down payment dulu, nanti pas gajian bisa lunasi. Ya saudara ya, kurang apa lagi, sangat amat fleksibel. Silahkan bisa join. Saya lihat ada teman-teman dari Pluit juga ada di sini ya kalau nggak salah ya. So God bless you, you can join us too. Lalu saudara bisa scan QR dan daftar segera. It's going to be amazing. Presence 23, Presence 24, Presence 25 semuanya bagus dan semuanya life changing. Jadi pastikan saudara-saudara bisa join dan bergabung bersama kami. Ada yang bertanya saudara, kok berarti saya harus ambil cuti dong? Nggak perlu ambil cuti saudara-saudara. Kenapa? Karena di hari Jumatnya kita menyediakan transport dari MGK ke tempatnya di berbagai jam keberangkatan. Ada yang berangkat jam 5 sore, ada yang berangkat jam 6 sore, ada yang berangkat jam 7 sore. Jadi saudara bisa dipastikan teman-teman tidak perlu ambil cuti hari Jumat. Dan kita akan kembali ke tempat ini beribadah bersama-sama hari Minggu. Semuanya itu sudah tercover, makan, transport, akomodasi, semuanya tercover di biaya 850.000 ini. Ya saudara ya. Nah berikutnya yang saya mau bagikan adalah saudara tolong follow social media 2PM. Di situ kita akan memberikan informasi-informasi terupdate dan juga tolong disupport semua konten-konten yang sudah diberikan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Lalu kita akan berdoa saat ini untuk teman-teman yang memberikan atau memasukkan prayer request mereka di social media kami. Ada yang minta berdoa untuk disembuhkan dalam keadaan yang kurang fit. Lalu juga ada yang berdoa untuk sidang skripsi tentunya untuk diperlancar. Lalu juga ada yang mengatakan bersyukur bisa tergabung dalam cool. Karena bukan hanya bisa menambah teman saja tetapi menambahkan iman secara pribadi. Syukur tuh, puji Tuhan, amin. Saudara mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan kami berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan boleh jamah teman-teman kami Tuhan yang sedang membutuhkan kesehatan. Kiranya Tuhan kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan. Tuhan kiranya bilur-bilur Yesus boleh menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan mereka bisa kembali fit dan beraktivitas dengan normal. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang menghadapi sidang skripsi Tuhan berkati dia.
berikan dia ketenangan hati, kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Dan kami juga bersyukur luar biasa kalau Tuhan, gereja kami memberikan wadah yang bernama Cool, di mana kami para dewasa muda boleh bertumbuh lebih lagi Tuhan. Dan teman kami menemukan teman baru dan juga tempat di mana imannya bisa bertumbuh. Kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini kita mempunyai presentasi yang sangat amat spesial. Belum pernah terjadi di 2PM. Nah ini yang menarik. Dan kita akan mendengarkan presentasi dari satu departemen gereja kami yang kami beri nama King's Kids. That's why I love our church. Karena our church kita mempunyai departemen-departemen yang luar biasa. Just in case you don't know, kita di gereja GBPRJ kita mempunyai sekolah minggu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sekarang bahasa Mandarin, saudara. Ya. Dan saya rasa yang paling spesial, buat saya pribadi paling spesial adalah kita memiliki pelayanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan it's an amazing, saudara bayangkan ini guru-guru yang punya hati luar biasa untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan presentasi mereka. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memberikan inspirasi buat teman-teman di sini. Jika ada yang mau bergabung di dalam pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus, maybe today is the day. Untuk saudara-saudara bisa bergabung, nanti bisa hubungi koordinatornya dan supaya kita terus menjadi berkat. Amin, saudara. Mari kita saksikan yang satu ini. Di King Kids kami percaya bahwa setiap anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Tidak hanya anak-anaknya saja tetapi juga orang tua, papa, mama, opa, oma, dan juga pengasuh yang mendampingi mereka setiap harinya. Di King Kids, kami belajar melihat setiap orang dengan kasih yang sama seperti Tuhan melihat mereka. Jujur ya, kalau pakai kekuatan sendiri, pelayanan ini itu pasti susah jalan. Soalnya banyak kakak-kakak yang awalnya itu nggak pede kalau mereka itu bisa melayani di ibadah berkebutuhan khusus. Dari sisi orang tua, mereka juga awalnya khawatir kalau bawa anaknya ke gereja, nanti malah ngerepotin orang lain. Tapi puji Tuhan, perlahan semuanya diubah. Sekarang makin banyak anak muda yang hatinya digerakkan untuk melayani di sini. Orang tua juga makin setia bawa anak mereka untuk beribadah di sini. Puji Tuhan, semakin banyak anak-anak yang rutin beribadah di King Kids sampai kami harus membuka 2 kelas ibadah. Ada kelas kecil untuk anak di bawah 12 tahun dan kelas besar. Di kelas kecil kita lebih banyak belajar firman Tuhan lewat interaksi dan aktivitas. Kami berusaha one-on-one di kelas kecil. Kami percaya itu bisa menjadi fondasi yang baik untuk pertumbuhan iman mereka sejak dini. Bukan cuma hubungan antara anak-anaknya doang kok, tapi hubungan antara orang tua King Kids juga makin erat. Sekarang, full orang tua King Kids sudah ada pertemuannya setiap bulannya loh. Ada juga seminar dan gathering supaya orang tua lebih dikuatkan lagi. Karena kami melihat Tuhan bekerja dengan nyata. Kami melihat anak-anak bertumbuh secara rohani. Kami melihat keluarga-keluarga dikuatkan. Dan kami juga bertumbuh. Melihat semua ini, kami sangat bersyukur bisa melihat pekerjaan Tuhan yang nyata di King Kids seperti dalam firman Tuhan, ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Bagi kami, King Kids ini adalah ladang di mana kita bisa menyatakan kasih Tuhan ke anak-anak yang berharga dan keluarga yang butuh dukungan. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ada yang tergerak hatinya untuk ikut melayani, kami bakal senang banget loh untuk menyambut kalian. Dan kalau ada kerabat atau kenalan yang punya anak berkebutuhan khusus, ajak join juga ya di ibadah King's Kids. Nah, buat kalian nih, para generasi Yeremia atau anak-anak muda, yuk sini join gabung pelayanan sama kita di King Kids. Pertamanya kita semua juga bingung sih, tapi kita gas aja dulu, kita melangkah dengan iman. Akhirnya kita semua sukacita dan diberkati. Ayo semuanya ikut pelayanan King Kids. Sampai ketemu di King Kids ya.
Shalom sahabat-sahabatku dan adik-adikku di 2PM yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua diberkati melalui tayangan video tadi. Kami sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja secara nyata di King's Kids dan ladangnya sudah menguning. Seperti pesan gembala sidang kita, ini adalah tahun amanat agung. Karena itu, ayo kita bergerak untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa anak-anak berkebutuhan khusus untuk Tuhan Yesus. Buat teman-teman 2PM yang punya kenalan, adik, atau sahabat, atau siapapun yang berkebutuhan khusus, yuk bisa ajak sama kita ibadah bareng-bareng di King Kids. Karena kita percaya kalau Roh Kudus itu bisa melawat dan menjamah semua orang, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan buat kakak-kakak nih, yang tergerak hatinya untuk melayani di King Kids, kita juga buka ruang untuk pelayanan. Kalian bisa langsung datang aja di ibadah King Kids, itu di ruang Safir jam 11.30, atau kalian bisa kontak nomor di atas ini. Yuk jadi bagian dari kisah indah yang sedang Tuhan tulis. Sekarang di King Kids itu ada 2 kelas loh. Betul kakak-kakak, ada kelas besar ke aku. Ibadahnya di ruang Safir, lantai 9. Setiap hari Minggu, jam 11.30, jam 1 siang. Ya, kita juga ada kelas kecil, kelasnya itu di ruangan Opal. Sekali lagi buat teman-teman yang tergerak hatinya untuk melayani, bisa langsung datang ke ibadah kami atau kontak nomor yang ada di layar. Sekian presentasi dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, aku mau ajak kita bangkit berdiri, kita akan kembali menyembah di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berjalan. Kami mau hidup sepenuhnya dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami terus tertanam di dalam. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
Mat saja katakan, Tuhan yang paling mengenal setiap kami. Kami mau lebih dekat lagi.
Dengan penuh, dengan imanmu sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Kau yang paling kenal kami. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Ku sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Kami tak tahan Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, jiwa kami begitu, jiwa kami merindukanmu Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Sama-sama sekali lagi kita mau terus katakan, kalau hanyalah Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau terus tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Haleluya. 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 Bapa Kau baik Tuhan, terima kasih kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Buat apa yang boleh kami miliki, buat apa yang boleh kami lalui, buat kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Kami gak pernah sendirian Tuhan.
Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Firman-Mu berkata, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Kau tidak membiarkan kami, Kau ada, Kau nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak muda yang berani keluar menjadi saksi Tuhan, menjadi orang yang mengikuti teladan Kristus Tuhan. Di tahun amanat agung ini Tuhan, biar kami sadar bahwa kami ini diutus untuk orang bisa melihat Kristus, mengenal Kristus, dan dimuridkan menjadi murid Kristus. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kau layakkan kami semua, urapi kami, Kau urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar apapun yang diberitakan ini apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyambut setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanannya dong, Yesus sayang kamu banget. Boleh kasih tahu ya. Thank you. Dream Praise and Worship, WL singer, pemusik, ya, kur, thank you. Ya, Yesus baik, amin. Yesus baik, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, ya luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan, anugerah. Ya, saya bisa kembali ada di sini berbagi berkat lewat firman Tuhan. Thank you Ko Didi ya buat kesempatannya. Ini ada temanya di bulan ini, temanya kalau Anda mengikuti tentang build ya, saya dikasih tema tentang bagaimana kita membangun yang namanya spiritual discipline ya. Disiplin rohani itu kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat di tengah keadaan yang super gawat, Saudara. Ya. Gak banyak orang Kristen yang punya disiplin rohani baik, makanya banyak orang Kristen yang gampang terintimidasi, gampang sensi, dan gampang frustasi. Karena tidak ada fondasi yang namanya spiritual discipline. Nah, kita akan belajar tentang spiritual discipline, judulnya Be Strong in the Spirit. Bagaimana menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang kuat di dalam roh. Yang strong in the Spirit. If you strong in the Spirit, you are strong loh. If you strong in the Spirit, you are really strong. Orang yang spiritnya kuat, orang yang dipimpin oleh roh, sukacitanya dari dalam. Orang yang dipimpin oleh roh, happinessnya dari dalam. Orang yang dipimpin oleh roh, ya kekuatannya dari dalam. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru, saudara. Ya, nah ini ada dua tipe Kristen kita lihat, dua-duanya ke gereja. Ada Kristen A, Kristen B. Kristen A ini adalah orang Kristen yang hidup menurut daging. Kristen sih cuman daging. Ya, kalau Kristen B, dia Kristen ke gereja, tetapi hidup menurut roh. Jadi ini beda sekali respon mereka, terutama ketika menghadapi tantangan kehidupan. Karena dibilang, ketika menghadapi badai, hujan, angin, Matius 7, 24, 25, orang yang melakukan firman, orang yang strong in the Spirit, ini orang-orang yang cinta firman, saudara. Nanti kita akan bahas, salah satu poinnya adalah kecintaan akan firman Tuhan. Ya, nah ada dua tipe Kristen, kita yang mana nih? Orang yang hidup menurut daging, Kristen sih. Waktu Paskah tuh saya diundang khotbah, saya ingat banget judul khotbah saya tuh Bangkit dari Kubur. Itu judul khotbah bukan judul Susana 3 ya, Bangkit dari Kubur. Apa artinya? Banyak orang Kristen yang terkubur hidup-hidup. Ada 3 kuburan dibahas. Kubur nomor 1 tuh kubur manusia lama. Kristen tapi terkubur oleh manusia lama. Manusia lama ya ego, dendam, iri hati, dengki, pertengkaran. Nah ini, apakah di sini sedang duduk anak-anak muda yang bangkit dari kubur? Pelayan-pelayan Tuhan yang bangkit dari kubur, suami-suami yang bangkit dari kubur, atau yang terkubur. Ya, nah jadi orang yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang bangkit dari kubur. Manusia baru akan terasa, istrinya berasa, aduh gak salah nikah ini. Beda, suamiku bukan sekedar Kristen, tetapi Kristen yang hidup menurut roh. Roma 8 ayat 5 saya bacakan buat teman-teman semua. Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan, artinya bukan sekali mikir. Memikirkan, yang muter di kepalanya ya hal-hal yang orientasi fokusnya daging. Ego, balas dendam. Ada orang Kristen bahkan pelayanan cuman dendam.
Kristen cuman minder. Kristen cuman membalas kejahatan dengan kejahatan. Dibilang mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau Anda baca dibilang daging sama roh itu bertentangan. Membalas itu ya daging, balas dendam itu daging. Memaafkan, mengampuni, ya itu roh. Ya, ini sangat bisa dibedakan. Ini yang kamu pikirkan hal-hal daging atau hal-hal yang roh. Dan ada konsekuensinya. Coba di next. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ada konsekuensinya, mati. Setiap kita mungkin dikubur umur 70 lah, kalau anggap komplit, umur 80 lah. Emang dikubur umur 70, cuman mati dari umur 25 loh. Dikubur umur 80, cuman udah mati dari umur 27. Mati, nggak bertumbuh, stay the same. Pribadi yang sama, dulu dendam, sekarang dendam. Dulu minder, sekarang minder. Dulu pemalas, sekarang pemalas. Dulu nggak mengampuni, sekarang nggak mengampuni. Tidak ada perubahan. Nah nanti kita lihat, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam roh. Dibilang, tetapi jika oleh roh, memang kuncinya ya, untuk kita bisa mematikan perbuatan daging ini adalah memang kuncinya oleh roh. Rohnya udah besar nih. Memang ini campur tangan kuasa Roh Kudus, saudara. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kuncinya memang dipimpin oleh roh. Be strong in the spirit. Dipimpin oleh roh. Kita akan belajar dari, coba di next. Yohanes 15 ayat 1-8 kita akan belajar dari sini. Ini tentang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Jadi Yesus itu pokok anggur, Yesus itu sumbernya nih. Yesus itu sumbernya. Memang sumbernya itu Yesus, terhubung sama Yesus. Dibilang begini, kita harus memandang Yesus sebagai pahlawan iman kita. Dibilang kalau kita memandang teladan Yesus, kita nggak mudah putus asa. Kalau kita memandang Yesus sebagai teladan kita. Nah di sini kita mau belajar, ada 3 fondasi penting untuk kita jadi pribadi yang kuat di dalam roh. Ya, fondasi yang pertama coba di next. Nah ini, fondasi yang pertama ini tentang keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Boleh baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Emang ajakan Tuhan itu adalah untuk kita intim. Ayo dekat sama aku. Letih, lesu, berbeban berat. Itu kan alarmnya udah jelas. Letih, lesu, berbeban berat. Ayo datang, ayo sama aku gitu. Udah stop pakai kekuatan sendiri. Saya ingat salah satu mentor saya tuh, statement dia saya gak pernah lupa. Dia bilang, Conan, waktu saya dulu lagi lemes-lemesnya, itu tahun 2012. Masih kuliah, dibilang Conan, stop fighting, start follow. Stop fighting, start follow. Follow God, melekat dekat. Tuhan bilang begini, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan pengen kita ini intim sama Tuhan, saudara. Ada gairah pas ikut ibadah. Pas ikut ibadah nih ada gairah. Pas nyanyi bukan sekedar hafal, bukan sekedar lafal. Tetapi Anda menyanyi buat Tuhan. Iman Anda ikut menyanyi. Imanmu waktu ngomong terhubung dengan Tuhan. Ya, pribadi itu ada imanmu, ada rohmu yang ikut terlibat. Terkonek sama Tuhan, saudara. Ya, keintiman. Gak banyak orang Kristen yang punya keintiman sama Tuhan. Makanya banyak kan orang Kristen lemah, ya, males, nggak all out, sulit mengampuni, minder. Karena di dalam keintiman sama Tuhan itu pasti ada pemulihan. Gambar diri sejati itu sumbernya itu ya gambar diri Yesus yang ditaruh di dalam kita, saudara. Orang kalau gambar dirinya nggak benar ya, gambar dirinya rusak, susah. Dia merasa berharga, rumusnya kebanyakan. Pencapaian saya plus apa kata orang. Aset saya plus apa kata orang, ya,
mobil saya plus apa kata orang, skill saya plus apa kata orang. Masalahnya kalau kita berharga tunggu itu, kita akan menghargai orang karena itu nanti. Jadi keintiman sama Tuhan membuat kita memiliki rasa berharga yang dari dalam. Kita lihat coba di next. Ya, coba di next nih. Jadi ada area hidup yang disebut dengan the public life. Public life. Public life itu adalah area hidup yang kita umbar lah. Kita umbar, orang-orang bisa lihat semua di sosmed, orang-orang bisa tahu semua kehidupan publik kita. Kita punya public life pasti, bahkan kita posting ya. Lalu ada yang kedua, di next coba. Yang kedua itu disebut dengan the private life. Private life itu adalah kehidupan yang aksesnya terbatas, nggak semua orang bisa lihat. The private life, kehidupan private kita. Nggak semua orang bisa join gitu. Kita punya dua hal ini, kita punya public life, kita punya private life. Tapi ada yang ketiga. Nah yang ketiga ini yang orang suka miss atau tidak bangun. Yang disebut dengan deep inner life. Kehidupan terdalam kita antara kita dengan Tuhan. Deep inner life. Saat teduh yang teman-teman lakukan, saat penyembahan yang teman-teman lakukan, itu harus ada ruang di deep inner life kita loh. Deep inner life. Kenapa? Karena deep inner life itu berfungsi untuk memonitor kualitas public life kita sama kualitas private life kita. Makanya deep inner life itu sifatnya biasanya lebih hening di keheningan itu. Antara kita dan Tuhan, jangan libatkan gadget di sana, cukup kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Ini bagaimana kita menyembah Tuhan tanpa instruksi. Kalau di gereja kan diinstruksiin ya. Ayo kita sembah Tuhan. Ayo kita nyanyikan dari ref. Ayo katakan. Sedangkan keintiman, rasa cinta itu tidak butuh instruksi. Saya kecup istri saya tanpa dia instruksikan loh. Istri saya ada, tadi di mana ya? Oh itu ada. Oh ya ini pertama kali saya kesini udah berapa kali, cuman pertama kali, seingat saya pertama kali kok Didi istri saya dampingi. Boleh berdiri istri saya sayang? Di belakang dia ngumpet. Ah ini istri saya. Ya istri saya. Ya, terima kasih sayang. Ya dia istri saya makeup artis. Ya udah 17 tahun jadi makeup artis. Tangannya sakti dia. Oma-oma umur 60 dia jamah wajahnya seperti umur 30 loh. Jadi muda. Benar. Wanita umur 30 dijamah kayak 3 bulan bu. Pokoknya korting sacap semua sama dia. Ya. Hadiah terindah dari Tuhan. Ya, saya mencintai dia. Saya melakukan, menyenangkan dia tanpa dia instruksikan. Ada kepekaan untuk rasa cinta saudara. Ya, keintiman tanpa instruksi. Nah, jadi penting setiap kita harus punya keintiman. Saat teduh. Makanya lagu tadi saya suka banget terhubung. Di mobil terhubung sama Tuhan. Di motor terhubung sama Tuhan. Nunggu klien terhubung sama Tuhan. Di gereja terhubung sama, nggak semua orang di gereja tuh terhubung sama Tuhan. Ada di gereja terhubungnya sama toko ijo, ada loh. Ikut ibadah berasa bosen, cek toko oren loh dia. Terhubungnya ke situ, wah flash sale nih, check out lagi bayangin coba. Ada yang begitu. Ya, terhubung. Keintiman itu penting, deep inner life. Kualitas deep inner life kita akan merestorasi hal-hal yang mungkin pas kemarin terkontaminasi, baru diomelin, kalau nggak direndahkan, kita sempat kesel karena kita punya keintiman sama Tuhan, kita balik intim sama Tuhan, keselnya hilang saudara. Kita ingat kasih Tuhan. Saya ini suka ngupload konten di sosmed ya. Saya trainer kan, ngupload konten di sosmed. Itu engagementnya bagus, pada komen gitu. Thank you coach, terima kasih coach, luar biasa coach, dahsyat, bagus-bagus komennya. Cuman ada yang jelek mah ada, bangsa beberapa biji mah ada. Tahu kan komen apa? Alah bacot, ada yang begitu. Ada begitu. Cuman karena kita punya keintiman sama Tuhan, punya gambar diri yang udah sehat, kagak baper saudara. Ngapain baper begituan? Gambar diri Anda belum pulih sampai begitu baper, parah banget. Ya ampun follower 5. Songong banget, gue dikira gak capek ngedit begini. Udah aku gak mau ngupload lagi. Wah harus ikut seminar gambar diri lagi itu. Orang yang intim sama Tuhan saudara. Gambar dirinya itu gak mudah dirusak orang saudara.
Dia bisa sensi, tapi dia akan kebalik recovery lagi. Kenapa? Dia kembali intim sama Tuhan. Nah, bagaimana keintiman Anda sama Tuhan? Tuhan itu dekat sama kita, cuman kita suka berasa jauh aja. Tuhan dekat loh. Makanya keheningan itu penting. Anda dengar lagu rohani, ini kan lagu didoain ya. Lagu-lagu rohani itu didoain gitu. Ya Anda nyanyi sendiri bisa, denger lagu bisa. Jangan terhubung sama, harus fokus ya, penyembahan itu harus fokus. Saat teduh itu fokus, karena saat teduh itu bukan sekedar quiet time, tapi alignment time, menyelaraskan. Yang salah, yang bengkok, yang kurang oke, balik lagi kepada koridor kehendak Tuhan di sini. Ya, nah jadi penting banget. Nomor satu, untuk orang punya manusia roh yang kuat, dia harus bangun keintiman sama Tuhan. Dia perlu punya, saya ini orang pagi, jam 4 udah bangun gitu. Jadi waktu pagi-pagi itu benar-benar kita pakai ya buat terhubung sama Tuhan tuh. Nah ada orang waktu prime time-nya mungkin malam, it's okay. Tapi jangan sampai prime time-nya di pagi, bangun keintimannya di malam, di waktu-waktu napas terakhir. Udah pasti ketiduran, udah pasti gak akan kebentuk keintiman tuh lah waktu-waktu sisa. Waktu prime time-nya, kasih dong, ngobrol. Masa Roh Kudus gak ditegur? Masa Tuhan gak disapa? Masa gak ada syukur yang keluar? Masa gak ada Tuhan? Sertai aku hari ini Tuhan. Bapak thank you Tuhan buat kebaikanmu. Keintiman itu karena itu kunci. Keintiman sama Tuhan itu kunci untuk melewati hari itu sebagai pemenang. Be a winner every day, bukan every Sunday. Every day saudara, every day. Poin yang pertama itu keintiman, bangun keintiman sama Tuhan. Ya poin kedua, bangun keintiman sama Tuhan. Poin kedua. Jadi bangun keintiman sama Tuhan itu bukan sekedar di konteks ibadah bersama ya. Di pekerjaan bisa gak sih orang di pekerjaan tapi dia bangun keintiman sama Tuhan? Bisa. Memang pekerjaan kan tuh sekuler ya, judulnya marketplace kayak sekuler. Cuman bagaimana Anda bekerja itu bisa terasa rohani sebenarnya. Bagaimana Anda bekerja, Anda libatkan Kolose 3:23, itu walaupun sekuler cuman berasa rohani itu. Anda tahu semuanya ini buat Tuhan, buat nyenengin Tuhan, untuk memuliakan Tuhan kok. Amin saudara. Yang kedua ini. Poin pertama tadi keintiman dengan Tuhan, yang kedua adalah kecintaan akan firman Tuhan. Untuk kita punya manusia roh yang kuat, poin kedua adalah kecintaan akan firman Tuhan. Ayatnya saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang cinta firman Tuhan, dia tahu apa yang dia harus minta sebenarnya. Dia gak asal minta, dia gak brutal minta. Dia tahu ada kehendak Tuhan di sana. Ya, cuman di sini saya mau bilang, Tuhan bilang, pertama kita belajar, Tuhan ajak ayo tinggal dalam aku, dekat sama aku, melekat sama aku. Yang kedua, mode baca firman. Ada orang kalau worship itu waduh luar biasa, kalau praise luar biasa. Pas mode denger firman, waduh, pas dibentuk ngantuk saudara. Iya. Jadi ada orang begitu, pas lagi praise, worship, semangat. Pas dengar firman, anget. Pas pulang, gak inget saudara. Ketika lagi ditabur, jangan kabur. Ketika lagi ditabur, jangan kabur, nanti hancur lebur. Ketika ada tantangan dalam kehidupan. Saya pernah khotbah di gereja bioskop. Maksudnya bioskop tuh di ruangan bioskop, bangkunya bioskop. Kita kalau hamba Tuhan kan kelihatan ya, yang tidur siapa, yang 5 watt siapa, kan kita bisa lihat tuh. Ya pegawai radio bisa lihat ya, bisa lihat. Jadi waktu saya khotbah di situ dengan suara yang kencang begini, ada yang tidur tuh. Lelap sekali dilawat Tuhan tidur dia. Iya. Kayak salah kursinya sih, terlalu empuk. Saya mau request ke panitia ganti kursi mie ayam deh minggu depan deh. Biar kalau tidur jatuh gitu kan. Ya, jadi begini, kita pengkhotbah menyiapkan dengan semangat. Kita nyiapinnya semangat loh. Kita mengkhotbahkan dengan semangat. Mendengarnya semangat gak nih? Mendengarnya semangat gak? Cuman saya bukan tipe pengkhotbah yang menjudge ya. Kalau semangat harus bilang amin dong. Harus berdiri dong Kak. Buat saya itu culture lah. Yang penting dalamnya. Kalau luarnya ya bagus. Cuman andai kata gak bilang amin, yang penting dalamnya Anda berseru. Amin Tuhan.
thank you Tuhan. Anda menyala inside. Itu yang terpenting deh. Tapi kalau di luar keluar ya bagus juga. Ya, sangat bagus juga. Ya. Jadi semangat roh yang gini, kalau roh nggak menyala-nyala, modenya nggak jatuh cinta, kita nggak tertarik dengar firman loh. Dengar firman gundah pengen cepet udah saudara. Iya. Saya khotbah di sini tadi dikasih waktu, di sini boleh berapa kok Didi? 40, baik sekali 40 menit. Udah jarang loh gereja 40. Banyakan 35, ada yang 30. Di Cikarang 25, WL-nya mengalir 8 menit diambil lagi waktu saya. Tinggal 17 menit. Saya sampai gak kenalan saudara, sayang waktunya. Mengalir, saya juga pengkhotbah juga mau mengalir, saya juga mau mengalir. Kalau udah dibatasi begini kan yang dikorbanin kan pasti khotbah. Saya ngisi ibadah ulang tahun gereja. Ya, saya dikasih waktu 25 menit. Oke, saya siapin buat 25 menit. Lalu dia ada kuis, ada game lucu-lucu. Emang lucu banget sih, cuman kelewatan menurut saya waktunya. Akhirnya dipotong apa? Khotbah, saya baru maju, 10 menit lagi. Ya ampun 15 menit nih. Itu kan pusing ya, siapin 25, 15, gak tahu 15 menit. Yang dipotong pasti khotbah. Mungkin jemaat senang, cuman belajar apa 15 menit? Belajar apa? Khotbahin apa 15 menit? Nah, rasa cinta ini penting. Modenya ketika dengar firman, baca firman di rumah, modenya mode jatuh cinta. Tahu kan cinta pasti bicara hati kan? Hati ini bicara tanah hati. Pokoknya jangan pakai mode tanah hati pinggir jalan dah. Itu gak berbuah benih. Jangan pakai mode hati semak belukar, 4 tanah hati, pinggir jalan, batu-batu, semak belukar. Ini benih hilang semua. Tapi ada dibilang tanah hati yang baik. Adalah ketika benih ditabur, dibilang apa? Orang itu menyambut. Makanya semangat dalam dengar firman itu penting. Ya, menyambut benih firman. Nah, firman Tuhan penting. Rasa cinta ketika dengar firman itu penting. Yang pertama bicara hati, tanah hati yang baik. Nyatakan Tuhan ini tanah hatiku yang baik. Tanah hati yang terbaik, siapkan tanah hati yang terbaik. Yang kedua, cinta selain bicara hati, cinta bicara kata kerja kan. Cinta itu kata kerja loh. Kata kerja, cinta itu bicara aksi. Merenungkan, menceritakan, melakukan. Cinta bicara tindakan, kalau gak ada tindakannya, kenapa Tuhan begitu mencintai kita? Dia bertindak, dia berkorban, dia berbuat banyak buat kita saudara. Ya, cinta bicara kata kerja, merenungkan firman, kata kerja, menceritakan firman. Makanya keintiman, pengen dekat, rasa cinta itu penting. Saya trainer ya, jadi kadang suka diundang di luar-luar kota. Pontianak, Medan. Nah itu kalau diundang saya ditanya sama PIC-nya, klien. Coach, mau extend sehari gak? Biar kulineran. Extend sehari. Saya ini family man kok Didi, family man. Jadi kalau saya kerja pasti istri saya gak ikut kan. Jadi kalau istri gak ikut saya pasti kalau bisa malam itu pesawat terakhir ada pulang malam itu. Kenapa? Cinta. Kangen, pengen deket, memikirkan begitu. Ya nggak semua suami gitu sih. Ada yang mau extend 2 minggu loh, istrinya nggak ada. Ada yang begitu loh. Beda-beda suami sih. Ya. Kalau saya nggak, saya pengen, aduh istri saya ngapain sih? Anak saya ngapain? Cinta. Cinta itu kata kerja. Anda mengingat, merenungkan, menceritakan, melakukan tanpa instruksi. Cinta kok. Cinta. Kecintaan akan firman. Roh kita, kalau tubuh kita pasti rawat lah. Orang gak mungkin lupa makan, kenapa? Karena alarm lapar begitu kencang. Alarm laparnya kencang, jadi orang pasti makan. Orang gak lupa makan, cuman sangat bisa lupa saat teduh. Dan ini beda. Tubuh semakin gak dikasih makan, semakin lapar. Kalau roh semakin dikasih makan, semakin lapar. Kenapa orang Kristen gak haus dan lapar? Emang gak pernah kasih makan dengan benar itu roh. Makanya rasa laparnya gak nongol-nongol. Beda kalau tubuh Anda gak kasih makan, lapar. Tapi kalau roh, Anda semakin kasih makan, rasa lapar akan Tuhannya semakin ada saudara. Cuman modenya mode cinta saudara. Pas dengar firman Tuhan, Anda harus lihat ini firman Tuhan yang hidup saudara. Firman Tuhan yang merema dalam hidup kita saudara.
Ya, rasa cinta. Karena ada orang ya dia fokus mengentertain tubuhnya. Buat makan, waduh. Akhirnya tubuhnya montok, jiwanya mentok. Nah, rohnya rontok ini, hati-hati. Iya. Nah, jadi yang kedua adalah kecintaan akan firman Tuhan. Coba lihat di next di kitab Petrus, bagus deh. Nah, itu tuh. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Ya, jadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ibaratnya itu ada kerinduan, ada rasa ingin, willingness yang natural seperti bayi yang menginginkan air susu yang murni, yang rohani. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi yang kedua itu adalah kecintaan kita akan firman Tuhan. Yang pertama itu keintiman akan Tuhan. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga, ini yang membuat komitmen ini penting. Karena banyak orang tidak komit tapi komat-kamit, saudara. On off. Sedangkan spiritual discipline ini bicara tempo yang kita bangun nih. Ritme yang kita bangun, komitmen. Pemain keyboardnya boleh maju, temenin saya, pemain keyboard. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Poin yang ketiga ya, komitmen kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan. Jadi yang pertama ingat gak poinnya yang pertama? Yang pertama ingat? Yang pertama apa? Apa? Keintiman sama Tuhan ya. Kalau ke gereja, udah cuekin kiri kanan, maksudnya cuekin adalah, ayo Anda tertuju sama Tuhan. Tadi suruh tos ya tos lah, tapi Anda tertuju sama Tuhan, pulang ke rumah dilanjutin. Gereja itu ngingetin kita ini loh, begini loh, ibadah, nyembah Tuhan, pas di rumah dilanjutin. Keintiman gak dibangun di gedung. Secara beramai-ramai, pas sendiri pun dibangun itu, keintiman. Ya, itu kekuatan. Yang kedua adalah kecintaan akan firman Tuhan. Harusnya kecintaan akan firman Tuhan akan membuat benih firman demi benih firman itu memerdekakan pikiran kita. Contoh kalau 1 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Harusnya kecintaan kita akan firman Tuhan membuat kita paradigmanya itu berubah gara-gara ayat Kolose 3 ayat 23 itu. Paulus mengajaran kita, ayo paradigmanya harus beda. Bukan lagi sesuka hati, tapi harus segenap hati kalau bekerja. Harus bergeser, jangan lagi setengah hati, jangan lagi gak pakai hati, tapi sepenuh hati. Bukan lagi untuk orang, tapi untuk Tuhan, harus bergeser. Kalau gak bergeser, Anda bekerja, cuman kesal terus, kenapa? Dia gak layak, bosku yang nyebelin, ya bosnya kan buat Tuhan. Harusnya firman Tuhan itu merubah cara kita berperilaku. Satu ayat kita baru bahas kalau 1 ayat 23. Ya, merubah paradigma kita dari setengah hati menjadi sepenuh hati ketika bekerja. Dari untuk manusia sampai untuk Tuhan. Dari upah dari orang, kita sadar upah itu dari Tuhan. Itu tertulis semua kalau 3 ayat 23 sampai 24. Harusnya terjadi pergeseran paradigma ketika kita membaca firman Tuhan dengan mode jatuh cinta, saudara. Ya. Yang ketiga itu adalah komitmen kepada Tuhan. Saya bacakan. Dalam hal inilah, ini ayat 8-nya masih nyambung semua. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tapi hidup menghasilkan buah, saudara. Hidup menghasilkan buah. Cuman buah ini gak bakal muncul kalau gak ada komitmen. Kalau gak ada komitmen gimana bisa ada buah? Ya, cuman komitmen gimana supaya kita jadi pribadi yang komit, bukan komat kamit, tapi komit. Coba di next. Kita lihat deh. Buah, impact adalah dampak dari sebuah komitmen yang kita pegang. Terus jalani, terus lakukan. Koko divo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Ya. Nah, cuman komitmen ini lahir dari kedewasaan atau maturity.
Orang dewasa cirinya apa? Orang dewasa itu cirinya self awareness-nya tinggi. Artinya apa? Orang dewasa nggak perlu dipaksa, nggak perlu disuruh, dia tahu apa yang baik. Dia tahu apa tujuan hidupnya dalam sebagai orang Kristen, dewasa rohani. Dia orang dewasa tuh tahu, punya filter apa yang berguna, apa yang membangun, dan dia lakukan dengan sadar. Selama teman-teman baca Alkitab masih disuruh, selama on time datang masih disuruh, masih dibujuk, masih diiming-iming, itu komitmennya pasti on off. Karena itu nggak lahir dari kedewasaan. Orang dewasa itu sadar dirinya tinggi, dia memutuskan dari kesadarannya. Yang kedua, orang dewasa, dia punya pemaknaan yang benar. Dalam apa yang dia lakukan, dia punya pemaknaan yang benar. Contoh, ketika kita disiplin di tempat kerja, on time misalnya, disiplin di tempat kerja, disiplin, kasih laporan tepat waktu, on time. Karena kita dewasa, itu kita punya pemaknaan yang benar. Oh iya, toh kalau aku disiplin, aku jadi melatih. Ya, melatih diriku untuk apa? Untuk jadi orang yang punya etos kerja bagus. Dan sebagai anak Tuhan ini juga penting untuk aku menjadi contoh bahwa anak Tuhan itu berbeda, menjadi garam datang di marketplace. Dia punya pemaknaan yang berbeda. Tetapi bisa gak orang disiplin tapi tanpa pemaknaan yang benar? Bisa. Pemaknaannya bukan karena dewasa, dia disiplin tapi kenapa sih harus disiplin? Kenapa sih harus ada denda? Kenapa sih harus dipotong uang makan? Dia disiplin tapi menderita. Dan itu gak lahir dari kedewasaan. Orang dewasa dia disiplin tapi dia enjoy. Kenapa? Ada pemaknaan. Makanya orang dewasa itu kenapa hidupnya sering next level? Karena orang dewasa belajar banyak hal dari kehidupan. Dia gak mudah sakit hati. Orang dewasa gak mudah sakit hati. Tahu gak yang bikin sakit hati bukan situasi. Yang bikin sakit hati adalah cara kita memandang situasi sakit hati. Orang dewasa dia punya cara pandang, cara memaknai yang berbeda. Tanpa pemaknaan yang benar, komitmen ini goyah. Tanpa pemaknaan yang benar, buat apa sih saat teduh? Buat apa sih baca Alkitab? Buat apa sih, tahu gak? Banyak hal kita gak bisa hindari dalam hidup. Tetapi selalu ada hal yang kita bisa pegang, yaitu firman Tuhan loh. Orang Kristen harus tahu itu. Baca firman itu sangat penting. Baca firman itu membuat aku kenal siapa Tuhan. Baca firman membuatku kuat ketika menghadapi keadaan gawat. Pemaknaan yang benar membuat kita komitmennya lebih benar. Ya, dan komitmen yang terjadi itu membuat kita berbuah dengan benar, saudara. Nah, kita lihat coba di next. Nah, ini. Lihat deh. Orang-orang yang tidak strong in the spirit ya. Orang-orang yang tidak strong in the spirit. Spiritnya gak kuat, lemah kerohaniannya. Ini 3 hal ini udah pasti gak dilakukan. Yang pertama, apa itu keintiman? Kan udah datang ke gereja. Kalau cuma datang ke gereja itu kurang. Makanya gak siap perang, kurang. Gak bisa, harus ada keintiman di luar gereja. Anda harus berdoa, ngobrol, nyanyi buat Tuhan. Doa sama Tuhan, talk with Holy Spirit di luar gereja. Keintiman dibangun dong. Ya. Yang kedua itu kecintaan akan firmannya udah pasti gak ada. Dengar firman sih. Boro-boro masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, ngoles doang begitu. Ya. Dengar firman lupa. Yang ketiga komitmennya gak ada. Tidak ada pemaknaan yang benar, tidak ada kedewasaan sehingga melakukan sesuatu tanpa komitmen. On off. Akhirnya buahnya, perubahannya tidak nyata. Padahal yang menarik bagi orang Kristen adalah bukan dia rajin ke gereja atau ambil bagian pelayanan. Yang menarik dari orang Kristen adalah dia yang ke gereja, dia yang melayani, hidupnya berubah. Karakternya berubah. Ya, attitude-nya berubah. Nah, 3 hal ini saudara. Keintiman dengan Tuhan, kecintaan akan firman Tuhan, dan komitmen kepada Tuhan saudara. Dan 3 hal ini, saya tutup ya, 3 hal ini, YL Singer boleh maju ke depan, saya segera selesai. Keintiman, kecintaan, dan komitmen, 3K ini. Keintiman, kecintaan, dan komitmen itu harus dilakukan dengan proaktif, ini bukan pasif. Kita gak bisa komitmen kalau kita modenya mode pasif. Kita gak bisa jatuh cinta kalau modenya mode pasif. Kita gak bisa
intim sama Tuhan. Kalau modenya mode pasif, nggak bisa. Kita harus proaktif saudara, proaktif, bangun keintiman sama Tuhan, proaktif, cinta, buka firman, baca firman, cerita tentang firman, merenungkan firman, proaktif, komitmen, bangun komitmen sama Tuhan, proaktif. Ya doa saya sih teman-teman di sini menjadi anak-anak Tuhan ya yang kuat dalam roh saudara. Dan itu modal penting untuk kita bisa menjalankan amanat agung sih. Ya, ketika kita rohnya kuat. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau nyanyi satu lagu yang tadi dinyanyiin tuh bagus banget ya. Terhubung itu lagu yang juga saya terngiang-ngiang terus. Laguku terhubung denganmu. Hubung denganmu. Lu lekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Haleluya Tuhan. Selalu melekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ayo strong in the spirit. Kita hidup di bumi cuma sekali ini doang, gak ada kehidupan lagi ngulang di bumi, gak ada, ini aja di bumi ini. Jadi selama kita diizinkan masih hidup berkarya buat Tuhan saudara. Kita harus punya manusia roh yang kuat. Be strong in the spirit. Bangun keintiman sama Tuhan. Terhubung, di kantor terhubung, di kendaraan terhubung, ketemu klien terhubung, di parenting terhubung, di rumah tangga terhubung sama Tuhan saudara. Kalau kita intim sama Tuhan, ada pemulihan, ada restorasi. Kita jadi orang yang bisa berespon benar. Respon salah, respon yang buruk, kita bisa betulkan. Kalau kita intim sama Tuhan, Roh Kudus pasti berbicara. Roh Kudus pasti kasih kekuatan. Firman-Nya berkata, kau letih, lesu, beban berat, mari datang kepadaku, aku kasih kamu kelegaan. Intim sama Tuhan itu kunci awal saudara. Yang kedua, baca firman. Kita harus kenal Tuhan saudara. Kita harus punya pengenalan akan Dia. Jatuh cintalah sama firman. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan di segala keadaan. Pegang firman Tuhan dalam segala masa yang dihadapi. Percaya firman Tuhan itu iya dan amin saudara. Ketika dengar firman, modenya jangan nyambi, fokus saudara, fokus, excited, kasih tanah hati yang baik, tanah hati yang terbaik. Tuhan itu dekat saudara, Tuhan itu melihat, Tuhan itu merasakan kerinduan kita saudara. Firman Tuhan itu fondasi. Saya kasih tahu, semua orang Kristen menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak semua orang Kristen menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi dia berpikir saudara. Jadi penting, firman Tuhan itu akan memerdekakan kita sehingga kita jadi orang-orang yang punya pola pikir seperti Kristus. Yang ketiga, ayo punya komitmen dalam apapun yang kita kerjakan, miliki kedewasaan. Pemaknaan yang benar, cara pandang yang benar, kesadaran diri. Kita tahu yang kita lakukan ini penting, bangun keintiman ini penting, baca firman ini penting. Itu lahir dari kesadaran diri karena kita pribadi-pribadi yang dewasa. Nah, kesadaran diri, kedewasaan ini akan memunculkan komitmen, menguatkan komitmen dan akhirnya kita hidup berbuah bagi Tuhan, saudara. Ya Tuhan, hamba-Mu selesai, biar Tuhan apa yang dibagikan ini bisa
mengubahkan kami, mentransformasi kami. Roh Kudus materaikan sehingga apapun Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, itu bisa kami lakukan, itu bisa membuat kami menjadi orang yang memiliki spiritual disiplin, memiliki roh yang kuat, dan lewat roh yang kuat itu Tuhan ada pembaharuan pola pikir, ada karakter yang berubah, ada identitas yang diperbaharui sehingga hidup kami memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami gak cuma ngeroh tapi penuh dengan buah roh, sehingga lewat hidup kami banyak orang melihat Kristus, banyak orang tertarik dengan kekristenan, banyak orang bisa melihat ada Kristus hadir dalam hidup setiap kita. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang materaikan setiap benih firman yang dibagikan, itu bisa berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan, ku terhubung, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Keintiman, kecintaan, dan komitmen. Saudara, saya tantang saudara para dewasa muda di tempat ini. Satu hari, satu pasal kita baca Alkitab. 15 menit, 20 menit. Supaya kita bisa sungguh-sungguh tinggal di dalam firman-Nya. Supaya sungguh-sungguh hidup kita semakin align dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Amin saudara-saudara. Di semua committed volunteers saat ini kita sedang mengadakan baca firman Tuhan sehari satu pasal. Dan saya berdoa kita komitmen masing-masing individual. Bukan untuk pemimpin, bukan untuk siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Supaya kita semakin hari semakin cinta Dia, semakin haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Proaktif. Mari kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Sebelum kita selesaikan ibadah kita, mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Coach Fernando Conan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, untuk Conan dan Shanti dan Maxwell. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan bawa mereka ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa urapi hamba-Mu ini, bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam kesempatannya untuk memberkati perusahaan-perusahaan, orang-orang sekuler. Biar kiranya Tuhan melalui pekerjaannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa. Terima kasih juga untuk ibadah kami hari ini. Kami mau ucapkan berkat atas gereja kami, GBPRJ Group. Kami mau berdoa Tuhan, terima kasih untuk Dr. Yanto, untuk Pastor JJ, untuk semua para pemimpin yang mengayomi kami. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan supaya gereja kami semakin hari semakin cinta akan firman Tuhan. Semakin naik level lagi Tuhan. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. See you next week.